Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Biokimia kelas A akan menjelaskan tentang sintesis protein. Anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Alia Alfisaida, Malika Kadirah Malia, Aimatur Rodia Basyar, Puspita Ramadhani, dan Ratri Indriani. Yang pertama, dogma biologi molekuler. DNA direplikasi terlebih dahulu untuk membentuk utas DNA baru. Utas DNA baru ini akan digunakan sebagai template untuk transkripsi mRNA. Selanjutnya, mRNA atau kodon berperan sebagai pembawa instruksi untuk membentuk protein dalam proses translasi. Selanjutnya yaitu nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari 3 bagian yaitu gula, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Untuk gula terdiri dari ribosa atau deoksiribosa, kemudian pada basa nitrogen dapat dibagi menjadi purin dan pirimidin. Untuk basa nitrogen purin terdapat adenin dan guanin, sedangkan pada basa nitrogen pirimidin ada sitosin, timin, dan urasil. Next. Struktur molekul DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida double helix ganda atau antiparalel, ada basa purin dan pirimidin di sisi dalam helix, ada gugus fosfat dan gula deoksiribosa di sisi luar helix, dan yang terakhir ada 2 basa nitrogen komplementer dihubungkan oleh ikatan hidrogen, seperti adenin dan timin, yaitu 2 ikatan hidrogen, dan guanin dan sitosin, yaitu 3 ikatan hidrogen. Next. Selanjutnya, jenis RNA. Terdapat 3 jenis RNA. Yang pertama ada mRNA, yaitu pembawa kodon sebagai template sintesis protein. Yang kedua ada rRNA, yaitu komponen pembentuk ribosom. Dan yang ketiga ada tRNA, yaitu membawa antikodon dan asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi rantai polipeptida saat proses translasi. Tahap pertama dari sintesis protein adalah replikasi DNA. Pada replikasi DNA akan terbentuk 2 rantai, yaitu leading strand dan lagging strand. Pada leading strand, replikasi akan terjadi secara terus-menerus, sedangkan pada lagging strand, replikasi akan terputus-putus karena DNA polimerase hanya bisa berjalan dari ujung 5 ke ujung 3 utas DNA baru. Next. Untuk memulai replikasi DNA, enzim helikase akan menempel pada double helix dan akan membukanya menjadi 2 rantai yang digunakan sebagai template replikasi. Next. Setelah itu, enzim primase akan menempel pada setiap template DNA baru. Next. Enzim primase akan mensintesis RNA primer pada setiap template untuk mengawali pembentukan DNA baru. Next. Selanjutnya, DNA polimerase 3 akan menempel pada setiap template dan akan menempelkan nukleotida untuk pemanjangan utas. Next. Pada leading strand, DNA polimerase akan menempelkan nukleotida secara terus-menerus, sedangkan pada lagging strand, enzim primase perlu mensintesis RNA primer kembali untuk pemanjangan utas sehingga akan menghasilkan Okazaki fragments. Next. Untuk membentuk rantai DNA penuh dibutuhkan enzim DNA polimerase 1. Next. Enzim DNA polimerase 1 akan mengganti RNA primer pada setiap Okazaki fragments menjadi DNA. Next. Setelah penggantian RNA dengan DNA akan terbentuk celah antar DNA sehingga dibutuhkan enzim DNA ligase. Next. Enzim tersebut akan menghubungkan celah yang terbentuk sehingga rantai DNA tidak akan terputus. Next. Tahap kedua dari proses sintesis protein adalah transkripsi. Next. Transkripsi ialah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisis oleh enzim RNA polimerase. Proses transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Next.
Terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi, yaitu ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang terakhir terminasi. Next. Pada proses inisiasi, saat terjadinya transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada bagian promotor gen. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi, lalu RNA polimerase akan membuka untaian rantai ganda DNA. Next. Pada proses elongasi, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya. RNA akan membentuk pasangan basa, yaitu adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA, timin pada DNA akan berpasangan pada adenin pada mRNA, guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Next. Pada tahap yang terakhir yaitu terminasi, transkripsi akan berakhir saat mRNA polimerasi sampai pada bagian terminator. Terdapat dua jenis terminator yaitu hairpin loop dan faktor RHO. mRNA yang terbentuk mengandung susunan instruksi untuk menyusun asam amino yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang disebut dengan kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi di ribosom. Next. Tahapan selanjutnya dari sintesis protein adalah translasi. Next. Translasi memiliki tahapan yang penting sama seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Next. Pada tahap inisiasi, yang pertama terjadi adalah subunit ribosom kecil dikenali dengan tRNA yang membawa asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama berikatan, disebut sebagai kompleks inisiasi. Kemudian yang kedua adalah mRNA kemudian mendatangi ribosom, kompleks inisiasi berikatan dengan ujung mRNA, kodon dan antikodon berikatan, dan bergerak hingga bertemu dengan kodon AUG. Antikodon pada tRNA membentuk pasangan basa dengan kodon AUG. Dan kemudian yang ketiga adalah subunit ribosom besar mengikat subunit kecil. Pada ribosom subunit yang besar terdapat first binding site dan second binding site. tRNA akan menempel pada P-site atau first binding site, kemudian asam amino yang kedua dibawa oleh tRNA akan melekat di second binding site. Catalytic site merupakan tempat penggabungan antara asam amino yang pertama dengan asam amino selanjutnya. Next. Kemudian tahap selanjutnya yaitu elongasi. Pada tahap elongasi ini, tRNA kedua memasuki A-site atau second binding site. Metionin akan dihubungkan dengan valin pada catalytic site dan antikodon pada tRNA membentuk pasangan basa dengan kodon pada mRNA. Asam amino yang dibawa oleh tRNA sesuai dengan kodon pada mRNA. Kemudian, catalytic site pada subunit besar mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menghubungkan asam amino pertama dan kedua, yaitu metionin dan valin. Kedua asam amino tersebut menempel pada tRNA di tempat pengikatan kedua. Kemudian, RNA yang kosong dihilangkan. Ribosom bergerak ke kodon berikutnya dengan bergesernya kodon, maka akan melepaskan tRNA yang sudah tidak membawa asam amino. tRNA yang sudah membawa dua asam amino akan bergeser ke P-site sehingga pada A-site akan dimasuki tRNA yang membawa asam amino yang ketiga. Misalnya yaitu histidin. Selanjutnya, antikodon pada tRNA membentuk pasangan basa dengan kodon yang sesuai pada mRNA. Dan proses akan terus berlanjut seperti pada langkah-langkah sebelumnya. Next. Tahap terakhir yaitu terminasi. Pembentukan ikatan peptida pada asam amino berlanjut hingga ribosom mencapai stop codon, yaitu misalnya adalah UAG. Faktor pelepas protein memberi sinyal pada ribosom untuk melepaskan polipeptida yang lengkap yang baru terbentuk. mRNA dilepaskan dan dua subunit ribosom terpisah.
Selanjutnya tahap yang keempat yaitu sintesis protein folding dan maturasi. Next. Pada proses folding protein ini, yang pertama terdapat proses penghilang satu atau lebih dari asam amino, biasanya pada ujung amino. Selanjutnya ini ada penambahan beberapa gugus untuk membuat asam amino aktif, seperti contoh asetil, fosforil, metil, karboksil, atau gugus lainnya. Selanjutnya ini akan memutuskan secara proteolitik. Setelah memutuskan, ini akan mengikat dengan gugus lain seperti oligosakarida atau gugus prostetik. Bagian luar asam amino ini bersifat polar dan bagian dalam asam amino ini bersifat nonpolar. Next. Pada proses maturasi ini, yaitu pertama ada sintesis protein mencapai tahap terminasi, selanjutnya akan metionin memiliki gugus amino bebas, ujung ini disebut N-terminus, lalu ujung lainnya mempunyai gugus karboksil bebas yang disebut dengan C-terminus, dan sintesis protein diinisiasi oleh N-terminus dan diperpanjang menuju C-terminus. Next. Selanjutnya, protein yang disintetis di RE kasar dan diberikan sekuensi sinyal atau ladder pada amino terminus. Lalu ikatan disulfida terbentuk dan protein dilipat menjadi bentuk 3D dan protein ditransfer melewati membran. Beberapa protein ini memerlukan modifikasi pasca translasi sebelum menjadi aktif sepenuhnya. Selanjutnya ini terdapat suatu maturasi protein, yaitu gen di nukleus ditranskripsi menjadi mRNA, lalu mengalami translasi dan kemudian menghasilkan protein pada roof endoplasmic reticulum. Setelah itu protein tersebut akan mengalami proses pematangan dengan penambahan beberapa gugus baru, kemudian disekresi. Untuk sekresinya ini akan menjadi ujung amino. Next. Selanjutnya ada tentang mutasi. Mutasi ada pada beberapa tingkat. Yang pertama pada tingkat pasangan basa nitrogen, yaitu transisi, transversi, adisi, dan delesi. Mutasi pada tingkat kromosom ada delesi, duplikasi, inversi, translokasi. Mutasi pada tingkat gen ada substitusi, insersi, dan delesi. Yang pertama, mutasi pada tingkat kromosom, delesi. Delesi terjadi ketika suatu segmen kromosom dihilangkan selama replikasi DNA. Selanjutnya, ada duplikasi. Duplikasi terjadi ketika suatu segmen kromosom direplikasi sehingga menghasilkan penggandaan pada bagian tersebut. Selanjutnya ada inversi. Inversi terjadi pada kromosom ketika suatu segmen kromosom lepas dan terpasang kembali tetapi dalam susunan yang terbalik. Selanjutnya ada translokasi. Translokasi adalah perubahan struktur kromosom karena adanya transfer gen antar kromosom. Pada translokasi, suatu segmen dari suatu kromosom ditransfer ke kromosom non-homolog atau ke area baru pada kromosom yang sama. Mutasi pada tingkat gen yang pertama ada substitusi. Substitusi atau mutasi titik terjadi ketika adanya penggantian satu atau lebih basa nitrogen dalam sekuens DNA atau RNA. Terdapat dua jenis substitusi, yaitu transisi dan transversi. Transisi adalah penggantian basa purin dengan basa purin dan basa pirimidin dengan basa pirimidin. Contohnya adenin diganti dengan guanin. Sedangkan transversi adalah penggantian basa purin dengan basa pirimidin. Begitu pula sebaliknya. Contohnya adenin diganti dengan timin. Mutasi pada tingkat gen yang selanjutnya ada insersi. Insersi terjadi ketika basa nitrogen ditambahkan ke sekuens DNA atau RNA. Selanjutnya ada delesi. Delesi terjadi ketika basa nitrogen dihilangkan dari sekuens DNA atau RNA. Dampak dari mutasi adalah yang pertama terbentuknya codon stop seperti UAA, UAG, dan UGA lebih awal, sehingga rantai polipeptida menjadi lebih pendek. Yang kedua, insersi dan delesi menyebabkan frame shift mutation atau pergeseran kerangka baca.
Berikut ini adalah proses terjadinya mutasi pergeseran kerangka baca. Yang pertama, pada sekuens mRNA normal, asam amino yang terbentuk sesuai kodon, yaitu metionin, lisin, fenilalanin, glisin, isoleusin, valin, dan prolin. Setelah terjadi delesi satu basa nitrogen, yaitu basa urasil dari sekuens mRNA, terjadilah pergeseran kerangka baca. Dua asam amino di awal tetap sama, yaitu metionin dan lisin. Tetapi setelah itu, kodon mRNA berubah menjadi UUG yang dikode menjadi leusin, GCA yang dikode menjadi alanin, dan UAG yang merupakan kodon stop. Di sini terlihat adanya dampak mutasi, yaitu terbentuknya kodon stop lebih awal sehingga rantai asam amino menjadi lebih pendek, serta susunan asam aminonya berubah akibat adanya delesi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.